Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya yang saat ini tengah belajar bersama saya, Ibu Dia Astuti. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang prediksi soal uji kompetensi keahlian. Dengan materi tugas menyelenggarakan pertemuan atau rapat. Nah, mari kita simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung saya dengan like, share, dan subscribe. Terima kasih dan selamat belajar untuk kalian semuanya. Baiklah, sekarang kita perhatikan ini soal untuk prediksi soal uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2021-2022. Ini kita pakai untuk soal latihan ya, untuk latihan praktek kejuruan. Bisa kita perhatikan di sini pada bagian judul Satuan Pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan, Kompetensi Keahlian, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, Kode, dan seterusnya. Alokasi waktu 120 menit, bentuk soal, penugasan perorangan, dan judul tugasnya adalah mengelola pertemuan atau rapat. Jadi sesuai dengan pembahasan materi pembelajaran kita, hari ini kita akan membahas soal praktik kejuruan pada soal 4, mengelola pertemuan atau rapat. Sekarang kita perhatikan ilustrasi dari soal ini. Anda adalah sekretaris kantor Piramida Panci Importir dan Distributor ATK Panci _alat tulis Panci yang beralamat Jalan Karet 51 Surabaya dan seterusnya. Pimpinan Anda Aliando Markus MSI sebagai Direktur Utama. Pimpinan Anda akan menyelenggarakan pertemuan atau rapat. Anda sebagai sekretaris membantu menyiapkan undangan rapat dan membuat notula rapat. Nah, ini ilustrasi untuk soal yang akan kita kerjakan. Kemudian di bawahnya ada petunjuk kerja, bahan dan alat, alur kegiatan, dan hasil yang diharapkan. Kita langsung pada hasil yang diharapkan, yaitu undangan rapat dan notula rapat yang baik dan benar. Kalau untuk petunjuknya, di sini kita diminta untuk buatlah undangan dan notula rapat dari pelaksanaan rapat semester tentang evaluasi kinerja pegawai. Ketik dengan menggunakan aplikasi komputer word processing. Jadi kita mengerjakan ini dengan menggunakan langsung pada Word ya, gitu. Nah, sekarang tugas kita adalah ini, saya coba pertebal ya. Atau ini saya besarkan ya. Nah, seperti ini kelihatan. Kita akan membuat undangan karena di sini yang harus kita kerjakan ada dua, yaitu undangan rapat dan notula rapat. Maka pertama kali yang akan kita kerjakan, kita akan membuat undangan rapat. Untuk membuat undangan rapat di sini tidak ada kriterianya, berarti kita akan langsung membuat undangan rapat sesuai dengan yang kita pahami untuk bentuk suratnya, kemudian nomor undangan rapat, dan lain sebagainya. Jadi ketentuan-ketentuan yang perlu kita terapkan di undangan ini, kita tentukan sendiri sesuai dengan kreativitas kita sebagai peserta ujian. Nah, sekarang kita akan membuat undangan rapat ya, sesuai dengan soal di sini. Berarti kita akan membuka dokumen baru. Kita lihat di fitur atas ya, new blank dokumen. Kita klik, nah ada seperti ini sudah kosong. Kita akan mengatur terlebih dahulu lembar kerja yang akan kita kerjakan di sini ya. Kita untuk ini hurufnya ya, kita pakai Times New Roman. Kemudian ukuran hurufnya 12. Kemudian kita masuk ke layout. Kita pakai ukuran kertasnya adalah A4. Jadi kita langsung menyeting format dari dokumen yang akan kita kerjakan. Kemudian spacingnya di sini after before-nya pakai 0. Diperhatikan ini sehingga nanti hasil kerja kita akan bagus dan rapi. Nah, selanjutnya kita lihat soal ya. Kita akan membuat kop surat terlebih dahulu. Kita lihat pada bagian ilustrasi yang ada di sini di dalam lembar soal ya. Kantor, piramida, dan seterusnya. Nah, ini akan kita ketik
di bagian kop surat sampai di sini. Nah, sampai di sini ya. Nah, ini kita kopas. Nah, kita kopikan di sini, atau kalian bisa mengetik ini ya, di bagian atas. Karena di sini tidak ditentukan mana bagian nama, kemudian alamat, dan lain sebagainya. Ini artinya bahwa kita harus bisa menentukan mana yang akan kita letakkan pada baris 1, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita lakukan untuk bagian kop suratnya. Baik, sekarang ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Kita mulai dari Piramedia ya, bukan piramida maksudnya tadi ya. Piramedia Avanci ini adalah nama lembaganya. Maka kemudian setelah tanda koma ini akan kita enter ya. Kita letakkan di baris kedua, importir dan distributor. Kita letakkan di baris kedua. Kita atur sedemikian rupa. Nah, seperti ini. Jadi kalian nanti mengetiknya seperti itu ya. Ini, nah, kita atur ini ya. Kemudian ada tanda koma lagi. Jadi untuk memisahkan kita bisa menentukan ini baris 1, baris 2, dan baris selanjutnya itu di sini dibatasi dengan tanda koma. Nah, di sini setelah kata panci ke kata berikutnya yang ini ada tanda koma, ini kita enter sehingga dia masuk ke baris berikutnya. Kemudian di dalam kop surat itu tidak ada kata yang beralamat, tapi langsung pada jalan. Nah, ini kita hapus. Jadi nanti pada saat kalian mengerjakan, ini yang harus diketik. Ya, paham ya? Nah, seperti ini. Kemudian setelah kata Surabaya, ini ada tanda koma, maka berarti ini kita bisa letakkan di baris berikutnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita perhatikan lagi, kita cari lagi tanda koma. Nah, di sini ada tanda koma lagi, berarti kita ganti baris lagi. Nah, seperti ini. Ya. Untuk alamat ini tidak usah kita tempatkan, kita buang saja. Nah, langsung bisa diperhatikan seperti ini. Ini paham ya? Nah, kemudian ini kita atur ukuran hurufnya, besar kecilnya, dan seterusnya kita bisa sesuaikan dengan pedoman tata persuratan. Untuk hurufnya tadi sudah menggunakan Times New Roman ya. Kemudian untuk ukuran hurufnya, karena di sini nama lembaga adalah Piramedia Avanci. Nah, ini kita bisa perbesar hurufnya. Times New Roman tetap kita pakai Times New Roman. Ukurannya kita perbesar, misalnya kita pakai 16. Kemudian kita pertebal boleh. Nah, seperti ini. Kemudian importer dan distributor dan seterusnya kita pakai 12. Kemudian ini juga pakai 12. Kemudian khusus untuk email kita boleh ini pakai perkecil ya. Kita kecilkan. Kita kecilkan, misalnya kita gunakan 10. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kemudian biasanya untuk kop surat itu diketik dengan setting centering. Kita ketik di tengah-tengah. Nah, berarti kita letakkan ini di tengah seperti ini. Nah, sudah jadi kop surat kita. Ini ya, kita enter. Kemudian di sini akan kita beri garis pembatas antara kop surat dengan isi surat. Nah, kita menggunakan insert seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari. Untuk garis pembatasnya kita menggunakan, kita lihat di fitur di atas di sini ada shape ya, draw shape. Nah, kita ambil di sini untuk line ya, garis lurus, kita pakai ini saja. Dan kita tarik garis ini di sini. Nah, sampai di sini kira-kira. Kemudian garis ini kita ganti warnanya pakai hitam. Kita pakai hitam. Kemudian untuk ukurannya kita perbesar sedikit seperti ini. Kalau misalnya kita mau membuatnya untuk model garisnya itu
beda, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada model garisnya. Kita misalnya pakai yang ini, jadi agak ada variasinya. Nah, ini sudah selesai. Kita buat garis pembatas antara kop surat dengan isi surat nantinya. Berarti kita sudah siap untuk mengerjakan pada bagian berikutnya di sini ya. Kita akan membuat bagian kepala surat ini, kita lengkapi dengan nomor surat ya. Kita lengkapi dengan nomor surat di sini. Kita langsung tab saja. Kemudian untuk nomor di sini, kalau kita mengerjakan soal uji kompetensi, biasanya akan berkaitan antara satu soal dengan soal yang lain. Nah, untuk nomor di sini, penempatan atau pengaturan nomornya, kita bisa melihat pada kegiatan pekerjaan korespondensi atau pekerjaan kearsipan. Nah, untuk nomor di sini, kita bisa lihat nomor keberapa atau nomor berapa untuk surat undangan ini. Kita melihat pada buku agenda yang sedang kita kerjakan pada pekerjaan tugas kearsipan. Kita kosongi saja dulu sementara sebelum kita melihat ke buku agenda. Kemudian di sini akan kita isi misalnya kode dari kantor ini, misalnya PF garis miring kode bulan, karena ini dikerjakan pada bulan Januari, kita kasih angka Romawi 1, kemudian garis miring 2022. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk tempat nomor kita kosongi ya. Kemudian bagian tanggal ya. Bagian tanggal akan kita letakkan di sebelah kanan. Sebelumnya kita akan menentukan terlebih dahulu surat ini akan kita buat dengan bentuk misalnya bentuk lurus. Ya, kita akan menggunakan surat ini dengan bentuk lurus. Maka untuk penempatan tanggal kita letakkan di sebelah kanan lurus dengan nomor surat. Kita tinggal tab saja, kita tekan tab. Di sini kira-kira ya, di setelah batas tengah dari surat ya. Kira-kira 5 atau 10 hentakan. Di sini kita tempatkan. Untuk penulisan tanggal diperhatikan apabila kita mengerjakannya atau meletakkannya di bawah kop surat, maka tidak perlu didahului dengan nama kota. Jadi langsung tanggalnya. Sekarang kita lihat pada soal rapat diselenggarakan pada hari Senin 17 Januari 2022. Nah, sekarang kita lihat pada kalender Senin 17 Januari 2022. Saya sudah siapkan kalendernya. Ya. Nah, di sini kita lihat Senin 17 Januari 2022 adalah hari Senin di sini ya. Surat undangan sudah harus sampai kepada peserta rapat sebelum pelaksanaan rapat. Kira-kira 2 atau 3 hari sebelum pelaksanaan rapat. Nah, karena di sini ada hari Minggu, maka undangan ini sudah harus sampai ke tangan peserta rapat pada tanggal 15 atau 14. Hari Jumat dan hari Sabtu. Undangan sudah harus tersampaikan. Maka perkiraan kita, surat ini akan kita buat tanggal 13 Januari 2022. Nah, ini gunanya kita harus menyiapkan kalender meja pada ujian kompetensi keahlian ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan tempatkan 13 Januari 2022 pada undangan rapat yang akan kita kerjakan. Kita letakkan di sini tadi 13 Januari 2022. Nah, kita letakkan di sini. Ya, kalau misalnya ini terlalu renggang, boleh ini kita tambahkan tabnya jadi tidak terlalu mencolok ya. Jauh dari sebelah kanan, paling tidak minimal seperti ini. Kemudian berikutnya untuk bagian di bawah nomor, kita enter dari sini ya. Di bawah sini, di bawah nomor di sini ya, ini akan kita ketikkan lampiran. Lampiran, kemudian tab, tanda baca titik 2. Kita beri jarak kira-kira 2-3 hentakan, 2 hentakan ya. Lampiran kita pakai 1 lembar. Ya. 1 lembar untuk apa?
untuk daftar nama peserta undangan atau orang-orang yang atau pihak-pihak yang diundang. Itu ya. Kemudian berikutnya kita enter lagi. Nah, di sini adalah perihal. Kemudian kita tab tanda baca titik 2. Kemudian kita hentak 2 atau 3. Kita luruskan dengan yang di atas, hentakan adalah undangan rapat. Seperti ini aja. Oke. Kemudian setelah kita mengetikkan perihal di sini, kita akan lanjutkan bagian alamat surat atau alamat tujuan. Kita akan enter sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, di sini untuk alamat dalam atau alamat tujuan, kita ketikkan, kita dahului dengan kata kepada. Kemudian di enter, didahului lagi dengan sebutan YTH. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya kita kembali ke soal. Ya. Soal yang ada di sini. Kita kembali ke soal di sini. Rapat dihadiri oleh Direktur Utama, Kepala Bagian Kepegawaian, dan seterusnya. Yang keenam, staf administrasi. Nah, ini tidak kita tuliskan seluruhnya di undangan, tetapi nanti ini akan kita ketik atau kita buat daftar undangan pada lembaran lain yang nantinya akan menjadi lampiran pada undangan tersebut. Maka pada alamat akan kita tuliskan seperti yang ada di sini, yaitu seluruh kepala bagian dan staf administrasi. Ya, seluruh kepala bagian ini akan kita ketikkan di sini. Di sini bagian dan staf administrasi. Diikuti dengan nama lembaga. Saya kembali lagi ke kita copy paste saja. Saya copy paste di sini. Saya letakkan di sini. Kemudian alamat. Nah, saya ngambil dari kop surat. Seperti ini, saya tuliskan di sini. Nah, seperti ini. Kepada yang terhormat seluruh kepala bagian dan staf administrasi Piramedia Panci, Jalan Karet 51, Surabaya. Nah, ini adalah alamat dalam dari surat undangan rapat ini. Ini semuanya merupakan bagian kepala surat. Berikutnya, kita masuk ke bagian badan surat. Maka, dari alamat, kita akan enter lagi sebanyak 3 hentakan atau 3 kali enter. 1, 2, 3. Nah, dari sini kita mulai mengetik badan surat. Didahului dengan salam pembuka, yaitu dengan hormat. Diakhiri dengan tanda koma. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita selesai menuliskan salam pembuka atau mengetikkan salam pembuka, dilanjutkan dengan memulai mengetik alinea pembuka dari surat undangan ini. Sekarang kita tentukan bentuk surat yang akan kita gunakan. Bentuk surat yang akan kita gunakan karena di dalam soal tidak ditetapkan, maka sekarang kita akan menggunakan bentuk sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Kita akan gunakan, misalnya kita menggunakan bentuk lurus atau bentuk balok ya. Nah, maka pada setiap alinea kita mengetik dengan menggunakan jarak baris 1 dan ditandai dengan 2 kali enter pada setiap pergantian alinea. Nah, sekarang kita mulai dengan memulai alinea pembuka di sini di bawah salam pembuka. Untuk alinea pembuka, ini akan kita tuliskan kalimat pendahuluan menuju ke isi yang sebenarnya. Di dalam surat undangan, kita bisa menuliskan, dengan ini kami mengundang saudara
kita bisa menggunakan kalimat ini. Dengan ini kami mengundang saudara. Atau ada juga yang menuliskan, kami mengharap kehadiran saudara. Boleh. Jadi ada banyak versi yang bisa kalian gunakan, tergantung dari kreativitas masing-masing ya. Nah, pada acara, kita lanjutkan ya. Acara apa? Nah, di sini kita lihat ke dalam soal. Ini teknik mengerjakan ya. Acara atau rapat pada rapat per semester. Nah, ini bisa kita tuliskan. Kita bisa tuliskan seluruhnya atau hanya sampai di sini saja. Kinerja pegawai piramida panci. Nah, sini ya. Ini kita bisa copy pastekan ke sini. Pada acara atau pada rapat. Dengan ini kami mengundang saudara pada acara rapat, misalnya kita tuliskan di sini. Dengan ini kami mengundang saudara pada acara rapat per semester tentang kinerja pegawai piramida panci. Piramedia maksudnya, Piramedia Panci ya. Kemudian kita lanjutkan dengan kata atau kalimat yang akan diselenggarakan pada titik 2. Hari, tanggal ya. Kita ikuti dengan kata hari. Hari garis miring tanggal. Kemudian ini kita tab. Ya, kita letakkan tabnya supaya sama, maka ini kita buat tarik garis, tarik tanda nih ya. Sampai di sini misalnya. Kita tab, kemudian tanda baca titik 2. Kemudian kita tab lagi. Nah, di sini hari tanggalnya kita lihat ke soal. Nah, sini hari Senin 17 Januari 2022. Nah, di sini ya. Saya kopas saja biar cepat ya. Seperti ini. Kemudian di baris berikutnya setelah hari tanggal, ini kita tuliskan waktu. Kita tab saja. Nah, seperti ini dia akan lurus dengan yang di atasnya. Nah, waktunya kapan? Ini kita isi dengan jam atau pukul 08 WIB. Nah, ini saya copy paste lagi. Biar cepat saja. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya tempat. Tempat kita tab, tanda baca titik 2, tab lagi ya. Lihat lagi ke soal. Tempatnya di mana? Di sini dituliskan di ruang meeting. Nah, ini kita tuliskan semuanya di sini. Ya. Kita kopas lagi di sini, kita tuliskan di sini. Misalnya begini. Nah, di ruang ini tidak usah ini langsung pakai ruang saja. Nah, tempat ruang meeting lantai 1 piramida panci. Nah, yang ini tidak usah ditulis juga nggak apa-apa ya. Kita langsung, nah seperti ini. Ruang meeting lantai 1 piramida panci. Gitu ya. Kemudian berikutnya lanjutkan lagi dengan acara. Acara, kemudian tab, tanda baca titik 2, tab lagi. Acaranya apa? Kita bisa lihat ke soal kembali. Sini ya. Rapat per semester tentang kinerja Piramedia Panci, importir dan distributor. Ya. Rapat per semester tentang kinerja pegawai. Ini akan kita tuliskan. Ini kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Ini alinea pembuka. Dan sekaligus masuk ke alinea isi pada surat undangan. Ya, sekali. Berikutnya kita langsung masuk ke alinea penutup. Ya, seperti ini. Nah, kita akan tutup. Demikian undangan ini disampaikan untuk mendapatkan perhatian. Sebetulnya ada banyak kalimat penutup yang bisa digunakan. Ya. Kami mengharap kehadiran saudara tepat waktu misalnya, dan sebagainya.
Oke, itu juga tergantung dari kreativitas kalian masing-masing. Baik, sekarang ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan bagian kaki surat. Kita enter sebanyak 2 kali enter. Seperti ini. Untuk bentuk lurus, kaki surat kita tempatkan di sisi sebelah kanan lurus dengan bagian tanggal atau setelah titik tengah kertas kira-kira 7-10 hentakan. Kita bisa langsung tarik ini ya. Kita tempatkan ini di sini. Kita luruskan dengan tanggal di sini atau dari titik tengah. Kira-kira di sini. Nah, ini ya. Karena di atas sudah ada tanggal, maka di sini kita tuliskan salam penutup. Hormat kami diakhiri dengan tanda koma. Kemudian tempat tanda tangan kita beri ruang sekitar 3 hentakan. 1, 2, 3. Kemudian kita tuliskan nama yang mengundang, yaitu tadi yang melaksanakan atau menyelenggarakan rapat. Kita lihat kembali ke dalam soal. Pimpinan Anda akan menyelenggarakan pertemuan rapat. Maka berarti yang mengundang adalah pimpinan, yaitu Aliando Markus MSI sebagai direktur utama. Ini saya kopas semuanya, ya. Kita tuliskan di sini, kita ketikkan di sini yang sudah kita tempatkan ya. Kita tuliskan di sini, saya kopas saja. Nah, seperti ini. Kata sebagai ini saya hapus, kemudian ini kita enter. Nah, seperti ini. Aliando ini boleh seperti ini, boleh kita beri garis bawah. Nah, seperti ini maka selesailah surat undangan kita. Ini kalau saya perkecil, nah ini sudah jadi. Demikian ya. Kemudian surat undangan sudah selesai. Sedangkan untuk nomor ini perlu diingat, ini harus diisi melihat ke dalam buku agenda. Itu ya, diperhatikan. Kemudian tinggal satu lagi yang harus kita kerjakan, yaitu membuat lembaran dari nama atau daftar nama pihak-pihak yang diundang pada alamat tujuan di sini. Maka berarti kita akan melanjutkan pada pekerjaan berikutnya, yaitu membuat lampiran 1 lembar untuk daftar nama orang-orang yang diundang atau pihak-pihak yang diundang. Sampai di sini pertemuan kita kali ini dengan pembahasan mengelola pertemuan atau rapat. Dan tadi sudah kita bahas tentang bagaimana cara membuat undangan rapat. Sedangkan untuk daftar nama undangan rapat dan juga notula rapat akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sampai di sini video untuk kali ini. Selamat belajar untuk kalian semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.